suci Ramadan ini yang kurang lebih 1 bulan kita hiasi dengan berbagai macam ikhtiar peningkatan peribadatan kita dalam rangka la'allakum tattaqun, mencapai derajat muttaqin, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu yang seperti apa? Surat Ali Imran 136, 133, 136 kan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kalian, ila maghfiratin, kepada ampunan, mir rabbikum, dari Tuhanmu, wa jannah, dan surga, yang mana surga itu seluas arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Jadi surga itu luasnya Pak Bu, bumi dan langit dijadikan satu, itu luasnya surga. Diperuntukkan bagi siapa surga ini? Uiddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Di ayat selanjutnya disampaikan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang meninfakkan, menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Meskipun di era efisiensi, kita juga harus berinfak sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Ini kompetensi atau kecakapan sosial, kepedulian ekonomi. Selanjutnya, orang yang bertakwa memiliki karakteristik apalagi? Wal kadzibinal ghaid, dia bisa menahan amarahnya, dia bisa mengelola nafsunya. Betul bahwa setan, iblis, jin dan derivasinya itu di bulan suci Ramadan diikat, tetapi kita masih ada musuh, yakni hawa nafsu kita sendiri. Ruja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, jihadun nafas. Rasulullah menyampaikan kita berpulang dari jihad kecil, padahal ini perang besar, Badar itu. Tapi kembali kepada jihad yang lebih besar. Apa itu? Jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu. Maka puasa sebagai salah satu upaya dalam rangka pengendalian diri. Wal kadhiminal ghaid. Selanjutnya, orang yang muttaqin, bertakwa, tujuan dari berpuasa itu adalah memiliki sifat wal afina 'anin nas. Mereka suka memaafkan dan meminta maaf kepada orang lain manakala berbuat kesalahan. Wallahu yuhibbul muhsinin, yang tentu saja Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang bertakwa juga memiliki karakteristik manakala mereka berbuat keji, menganiaya diri sendiri dan orang lain faksa, cepat-cepat mereka diingatkan oleh Allah dan fastaghfaru lidzunubihim, mereka meminta ampun terhadap dosa-dosanya yang dilakukannya. Selanjutnya, bagaimana mereka orang-orang yang melakukan amal soleh itu? Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatu tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itulah yang akan mendapatkan balasan berupa ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang mengerjakan amal-amal soleh. Soimin soimat, pemirsa dimanapun Anda berada, kita seringkali setelah Ramadan ini melakukan tradisi 4L. L yang pertama adalah liburan. Asyik ini. Kita sebentar lagi liburan. Kerjanya saja dipersingkat. Liburan yang biasanya 1 minggu sekarang lebih dari 1 minggu. Ini dalam rangka menghormati
dan agar kita lebih berkualitas dalam beribadah. Jangan hanya pasif tapi tetap aktif meskipun jeda kuantitas waktunya, durasinya dikurangi. Nah, selanjutnya bagaimana liburan itu biar tidak sia-sia? Maka kita harus laburan. Laburan itu kalau orang kuno dulu memaknai sebagai ngecat pakai gamping. Orang-orang tua yang punya mukena direndam, disucikan. Qad aflaha man tazakka, beruntunglah mereka yang menyucikan dirinya. Dengan apa? Dengan persiapan-persiapan, dengan hal-hal peribadatan yang baik-baik itu. Tahalli untuk nanti mendapatkan tajalli. Nah, setelah adanya laburan terus apa? Tentu saja bisa ditakjil bagi orang-orang yang berpuasa biar sempurna, harus luberan. Luberan itu adalah bagaimana tadi, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka meluberkan sebagian rizki yang mereka dapatkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dalam bentuk sedekah, dalam bentuk zakat yang telah ditentukan oleh agama. Setelah luberan terus apa? Leburan. Leburan itu adalah bagaimana kita wal'afina 'anin nas, memaafkan, halal di halal. Itulah tradisi 4L yang sesungguhnya adalah menyatu dalam bentuk simbolisasi kupat. Kupat ngaku lepat, kupat sikunya ada 4, sedulur papat 5 pancer, amaroh, nafsu lawamah, sufiyah untuk dipancarkan kepada mutmainnah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Maka dari itu tidak aneh kalau kita nanti setelah 4L itu kita tutup dengan lebaran. Puasa itu pasti ada usainya. Tidak kok puasa terus maka akan lebaran. Lebaran itu kita akhirnya mengkonsumsi kupat. Yang kupat itu kalau kita mau makan biasanya ada di tengah, wal'afina 'anin nas. Untuk melengkapi makan kupat biasanya ada sayurnya, bukan sayur bening tapi sayur opor yang itu ada daging, sehingga kita jangan sampai kalau sudah memaafkan atau minta maaf ada dendam kesumat, dilem dengan apa? Silep kang rapet dalam bentuk lepet. Kalau sudah minta maaf yang renggang menjadi satu, sudah rapat kembali, maka jangan diulangi kembali perenggangan yang itu, karena kita sedikit-sedikit akan dikurangi usia kita dalam simbolisasi lontong, sedikit-sedikit dipotong-potong. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan durian dengan Ibu Hajah Elvi Sukaisi. Cukup sekian. Terima kasih.